Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Dani Muqtada PhD dan Ibu Hikmatin Jalilah MPD selaku pengasuh pesantren Nusat Al-Muqtada. Yang saya hormati segenap para guru dan para mentor pesantren Nusat Al-Muqtada dan para mahasantri pesantren Nusat Al-Muqtada yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, di antaranya adalah nikmat sehat. Selawat serta salam senantiasa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini perkenalkanlah saya Tio Rosalita, mahasantri angkatan 3 dari program studi pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Izin untuk menceritakan rencana skripsi yang akan dikerjakan dengan judul Performa Seleksi Fitur Tekstur berbasis PCA untuk meningkatkan performa klasifikasi objek kanker pada citra USG. Alasan yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut adalah di era digital saat ini perkembangan teknologi begitu pesat dan sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek yang terpengaruh adalah aspek kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki setiap individu. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan individu untuk dapat beraktivitas produktif secara sosial dan ekonomis. Namun, kenyataannya kesehatan fisik dapat terpengaruh oleh adanya berbagai masalah penyakit, dan salah satu penyakit yang paling mematikan di dunia adalah penyakit kanker. Ada berbagai jenis penyakit kanker, dua di antaranya adalah penyakit kanker payudara dan juga penyakit kanker tiroid. Tingginya kematian yang diakibatkan oleh penyakit kanker diakibatkan oleh ganasnya penyakit kanker itu sendiri dan terlambatnya perolehan pengobatan pasien dikarenakan terkadang datang dalam kondisi sudah stadium akhir, yaitu stadium 3 dan juga stadium 4. Padahal ada satu langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan, diantaranya adalah langkah tersebut adalah deteksi dini. Deteksi dini dapat dilakukan dengan cara sadari diri dan juga melakukan screening di layanan kesehatan. Di layanan kesehatan, proses screening dapat dilakukan dengan alat yang bernama USG. USG memiliki kelebihan yakni murah dan tidak menimbulkan rasa sakit. Namun memiliki kekurangan yakni bergantung pada keahlian dokter untuk dapat menginterpretasi hasil citra USG tersebut yang dapat menimbulkan kesalahan diagnosis. Oleh karena itu, teknologi CAD atau Computer Aided Diagnosis hadir untuk mengatasi masalah tersebut. CAD bekerja dengan cara menginput data gambar, melatih data gambar, dan menghasilkan diagnosis secara otomatis. Proses interpretasi citra USG dengan menggunakan sistem CAD dapat dikelompokkan dalam 5 tahap. Yang pertama adalah proses pre-processing citra USG dengan menentukan objek terduga kanker, kemudian juga melakukan segmentasi, kemudian ekstraksi ciri, seleksi fitur, dan juga klasifikasi. Namun sistem CAD tidak terlepas dari berbagai kendala, diantaranya adalah dimensi data dan juga kompleksitas data. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah metode seleksi fitur tekstur yang dapat mengurangi fitur-fitur yang tidak berguna untuk proses klasifikasi. Saat ini metode seleksi fitur dapat digunakan dalam berbagai bidang karena keefektivitasannya dan juga keakuratannya dalam proses klasifikasi. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, oleh karena itu penting dilakukan penelitian dengan judul Performa Seleksi Fitur Tekstur
untuk berbasis PCI untuk meningkatkan klasifikasi objek kanker pada citra USG. Adapun rumusan masalah yang saya angkat itu ada 3. Yang pertama adalah bagaimana performa klasifikasi citra USG setelah dilakukan seleksi fitur tekstur. Dan yang kedua, bagaimana perbandingan hasil performa klasifikasi setelah dilakukan seleksi fitur tanpa dilakukan seleksi fitur. Rumusan masalah yang ketiga adalah apa saja fitur-fitur yang memberikan kontribusi optimal pada proses klasifikasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Mohon doanya semoga apa yang saya kerjakan saat ini terlepas dari kendala apapun. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.